sungguh bersyukur di hadapan-Mu. Kuasa Roh Kudus mengalir dalam kehidupan beribadah kami di tempat ini. Kuasa Roh Kudus memenuhi ibadah kami pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Engkau sungguh baik, teramat baik dalam hidup kami. Kami sudah memuji-muji, memuliakan nama Tuhan. Kami sudah menaikkan setiap pujian penyembahan kami di hadapan Tuhan. Dan tiba saatnya Tuhan, kami akan mendengarkan isi hati-Mu. Tuhan tolong kami, tuntun kami, biarlah firman yang kami dengar pada pagi hari ini menjadi berkat bagi kami semua. Terima kasih Engkau berkati hamba-Mu secara khusus. Engkau berikan hikmat yang daripada Tuhan, sehingga hamba-Mu hanya menyampaikan isi hati Tuhan saja. Segala hal yang ingin mengganggu kami ketika kami mendengarkan firman-Mu, kami usir, kami tolak, patahkan dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah kuasa-Mu Tuhan yang memagari badan kami, sehingga memberikan firman-Mu ini tidak berlalu begitu saja. Terima kasih. Inilah pemberitaan firman Tuhan. Dari awal hingga akhirnya kami serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Haleluya. Amin. Jemaat Tuhan yang mengikuti ibadah secara online, saya persilakan duduk semua. Bahkan yang mengikuti secara offline juga. Shalom. 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 Yang ada di rumah. Shalom. Ya, shalom. Puji nama Tuhan. Saya percaya kita tetap masih tetap setia mengikuti ibadah ini walaupun kita lakukan secara online. Bapak Ibu Saudara, hari-hari ini adalah merupakan hari-hari yang penuh perjuangan bagi kita setiap anak Tuhan. Ya, perjuangan bagaimana kita bertumbuh sehingga kita bisa bertahan di dalam kondisi yang tidak menentu saat ini. Amin. Kita dituntut untuk selalu berjuang dan berjuang untuk mempertahankan hidup. Tetapi di dalam setiap perjuangan tersebut kita membutuhkan sebuah kekuatan supaya kita kuat untuk menjalaninya. Amin. Bahwa tanpa kekuatan yang daripada Tuhan, tentunya kita tidak mampu melewati hari-hari yang begitu sulit untuk kita lalui. Baik Bapak Ibu Saudara, saat ini mari kita sama-sama belajar firman Tuhan yang terambil dari 1 Yohanes pasal 5 ayat 13 sampai ayatnya yang ke-15. 1 Yohanes pasal 5 ayat 13 sampai ayatnya yang ke-15. Saya akan bacakan bagi kita semua. Pengetahuan akan hidup yang kekal, semuanya itu kutuliskan kepada kamu, supaya kamu yang percaya kepada nama Anak Allah tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa Ia mengabulkan doa kita jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Tetapi jikalau kita tahu bahwa Ia mengabulkan apa saja yang kita minta, maka kita juga tahu bahwa kita telah memperoleh segala sesuatu yang telah kita minta kepadanya. Amin. Ya, saya percaya bahwa setiap kita sudah mengerti setiap kata yang ada di dalam firman ini. Amin. Amin. Tema kita adalah tekun berdoa. Tekun berdoa. Tekun membutuhkan proses yang panjang, membutuhkan sebuah kesabaran, membutuhkan sebuah kesetiaan kita untuk menanti setiap jawaban dari permohonan kita. Tekun berdoa. Tekun tidak berputus asa di dalamnya, tetapi terus menerus mau berdoa, dijawab tidak dijawab, selalu berdoa. Minggu yang lalu Pak Gembala sudah sampaikan bahwa ketika kita tekun berdoa, maka kita
ini menjadi orang-orang yang selalu mengingat akan kasih Tuhan. Ketika kita mengingat akan kasih Tuhan, maka hidup kita akan ikhlas, akan memiliki komitmen saling mengasihi dan hidup dengan iman. Ya, kalau kita hidup bertekun di dalam doa. Kenapa kita harus bertekun di dalam doa? Doa adalah merupakan komunikasi antara kita dengan Allah. Doa adalah merupakan dasar atau fondasi kita sebagai orang percaya, sebagai anak-anak Tuhan yang sudah percaya kepada Tuhan. Ini adalah dasar, fondasi hidup kita sebagai anak-anak Tuhan adalah doa. Doa dan doa. Tidak ada yang dapat kita lakukan selain berdoa. Doa adalah merupakan ciri daripada anak-anak Tuhan. Kalau tidak berdoa berarti apa dong? Ya, kalau tidak pernah berdoa berarti bukan anak Tuhan. Anak siapa? Ayo. Ya, toh. Pak Suryadi sudah menjawab. Saya mau menjawab. Ya, jadi kita sudah tahu kalau kita tidak pernah berdoa berarti kita bukan anak Tuhan. Tetapi orang yang merasa, yang menyadari dirinya anak Tuhan, dia akan selalu berhubungan dengan Tuhan. Seperti yang saya sampaikan di minggu keempat bulan yang lalu, bahwa doa bukan hanya sekedar kita menyampaikan seluruh isi hati kita, tetapi doa merupakan hubungan yang lebih intim dengan Tuhan. Itu adalah doa. Bukan hanya sekedar kita menyampaikan isi hati, tapi lebih dari itu, kita mau membina hubungan yang baik dengan Tuhan. Doa merupakan kebutuhan kita sebagai orang percaya. Kebutuhan kita. Kebutuhan yang paling vital dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Tanpa doa, kita tidak akan mampu melewati hari-hari yang begitu sulit. Hari-hari ini, kalau kita tidak doa, kita tidak dekat dengan Tuhan, maka hidup kita akan semakin jauh di hadapan Tuhan. Stres melulu pekerjaannya. Kenapa? Gelap. Iya, memang sih gelap kalau malam. Banyak persoalan. Doa kok. Saya udah doa, udah bosan. Iya, jadi itu. Ya, jadi kenapa tema kita tekun dalam doa? Berarti bukan hanya sekali kita berdoa, tetapi terus menerus kita lakukan ini. Bukan hanya sekedar rajin, tetapi lebih daripada rajin adalah tekun. Rajin belum tentu dia tekun melakukannya, tetapi tekun pasti otomatis dia akan rajin. Orang yang tekun akan berhasil. Orang yang tekun berdoa akan mendapatkan hasil. Ya. Rasul Yohanes menyatakan di tempat ini, di ayat yang ke-13, semuanya itu kutuliskan kepada kamu, supaya kamu yang percaya kepada nama Anak Allah tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Rasul Yohanes mau mengatakan kita sebagai orang-orang percaya, ya, jangan ragu, ya, ketika kita percaya Yesus, kita mendapatkan hidup yang kekal. Di ayat yang ke-14, dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa Ia mengabulkan doa kita jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Apakah ciri daripada orang yang tekun berdoa itu? Ciri pertama adalah percaya bahwa Tuhan mengabulkan setiap meminta sesuai dengan kehendak Tuhan. Di ayat yang ke-14, hal yang pertama sebagai ciri orang yang tekun berdoa, meminta sesuai dengan kehendak Tuhan. Bahwa orang yang percaya, orang percaya
Dia selalu berserah diri kepada Tuhan. Dan dia selalu meminta sesuai dengan kehendak Tuhan. Ketika kita berdoa, jangan kita meminta sesuai dengan kehendak kita. Ketika kita meminta sesuai dengan kehendak kita, maka kita akan kecewa. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan kriteria yang kita minta. Tetapi kalau kita meminta kepada Tuhan sesuai dengan kehendaknya, maka kita tidak akan kecewa di dalamnya. Persoalan hidup yang kita alami, persoalan hidup yang kita jalani pada saat ini, mari kita bawa kepada Tuhan. Mari kita lebih dekat kepada Tuhan. Mari kita katakan, ya, aku mau meminta sesuatu Tuhan, dan biarlah itu sesuai dengan kehendak-Mu. Jangan kita berkata, Tuhan, aku mau minta mobil, tapi besok langsung ada ya Tuhan, karena aku mau jalan-jalan. Ya, akhirnya karena besok belum dijawab, akhirnya marah-marah. Memang benar itu. Tanya, kalau dekat sama Tuhan, kalau kita minta apa saja, maka saya akan berikan. Apa saja yang kamu minta, Tuhan akan berikan. Ini saya udah minta mobil, saya mau jalan-jalan ke Jepang besok. Iya, saya mau jalan-jalan kok, mobilnya belum ada. Ya ampun. Tuhan berkata, ya, kamu meminta sesuai dengan kehendak-Mu. Kamu tidak meminta sesuai dengan kehendak-Ku. Saya tahu, anakku, apa yang baik buatmu. Jangan terlalu muluk-muluk mintanya. Terlalu pede banget. Naik mobil mau ke Jepang. Saya tahu bahwa kamu belum mampu. Anakku belum punya garasi. Teras rumah belum. Ada mau ditaruh di mana ini mobil? Ya, lebih baik saya kasih rumah dulu deh daripada mobil. Puji Tuhan dikasih rumah. Amin. Kalau dikasih rumah langsung amin. Jangan ngebunuh rumah. Aku mah nggak butuh rumah. Mendingan kontrak aja dulu. Saya juga bisa mau tidur di mobil Tuhan. Zaman sekarang mah bisa di mana aja kita tidur. Karena kita mau gaya-gayaan punya mobil. Itu. Ya. Jadi mari kita meminta sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya, kalau kita ingat doa Bapa kami, ya, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Tuhan mengajarkan kita ketika berdoa. Ya, Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Ya, kalau kita doakan sampai selanjutnya. Ya, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Tuhan tidak mengajarkan kepada kita, oh, mintalah sesuai dengan kehendak-Mu. Tetapi Tuhan mengajarkan kepada kita, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu. Jadilah kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Apa yang menjadi kerinduan kita pada saat ini? Persoalan rumah tangga, hubungan suami istri, hubungan anak dengan orang tua, hubungan dengan tetangga, hubungan dengan cucu kurang harmonis. Mari kita bawa di hadapan Tuhan. Firman Tuhan mengingatkan kita pada pagi hari ini. Mari kita mau bawa di depan Tuhan. Tuhan, biarlah kehendak-Mu yang jadi atas hidupku, atas hidup kami. Kami percaya ketika semuanya itu sesuai dengan rencana Tuhan, itu adalah rencana yang paling berharga dalam hidup kami. Amin. Semua sesuai dengan rencana. Pergumulan kita di tempat ini, kita mau membangun rumah Tuhan di tempat ini. Tetapi kita mau bawa di hadapan Tuhan. Tuhan, jikalau Tuhan izinkan, biarlah itu semua terjadi sesuai dengan rencana Tuhan dalam hidup kami. Jangan sampai kita, Tuhan, supaya kami yang paling banyak, supaya gereja kami yang paling besar di Curug ini. Jangan.
Tuhan tahu itu adalah kesombongan. Tuhan tidak akan jawab. Tetapi kalau kita mau bawa dengan penuh kerendahan hati di hadapan Tuhan, Tuhan akan menjawab bagi kita. Amin, Bapak Ibu semua. Amin. Mari kita meminta sesuai dengan kehendak Tuhan. Kalau selama ini kita sudah salah berdoa, kita minta semua pergumulan hidup kita, mau sanyo, kebutuhan sehari-hari. Ibu-ibu mau minta biaya lipstik, semuanya diminta. Ada iklan yang lagi murah, jadi kita minta semua. Tuhan, ini tadi saya lagi nonton nih, ada nih, saya mau ya Tuhan. Mari saat ini kita sadari bahwa tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Tapi mari kita mengatakan, biarlah terjadi sesuai dengan kehendak Tuhan dalam hidup kami. Amin. 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 Ya. Baik, hal yang kedua, ciri ada Tuhan yang selalu bertekun di dalam doa. Di ayat yang ke-15. Dan jikalau kita tahu bahwa Ia mengabulkan apa saja yang kita minta, maka kita juga tahu bahwa kita telah memperoleh segala sesuatu yang telah kita minta kepadanya. Bahwa ada sebuah keberanian percaya kepada Tuhan. Percaya apa yang kita doakan itu Tuhan jawab bagi kita. Amin. Jangan ada keraguan di dalamnya. Ketika kita minta sesuai dengan kehendak Tuhan, kita yakini, kita percaya bahwa Tuhan akan jawab. Tuhan akan mengabulkan, artinya Tuhan akan mendengar doa kita. Ketika Hana saat itu bergumul supaya dia punya anak, dia datang terus berdoa kepada Tuhan. Dia hampiri terus Tuhan. Dia datang sambil menangis-nangis di hadapan Tuhan. Akhirnya ketika dia percaya bahwa Tuhan mendengar atau mengabulkan doanya terjawab. Doanya terjawab. Akhirnya dia punya anak yang namanya Samuel. Ada sebuah kepercayaan, ada keberanian untuk percaya apa yang kita minta, apa yang kita doakan, percaya Tuhan menjawabnya bagi kita. Jangan ragu, Tuhan, aku mau ini yang kita sudah berikan, sudah sampaikan kepada Tuhan, tetapi kita ragu di dalamnya. Benar nggak sih? Kayak saya nggak percaya deh. Saya bantu deh Tuhan biar cepat. Meragukan kekuasaan Tuhan dalam hidup. Meragukan penyertaan Tuhan dalam setiap hidup kita. Jangan kita ragu. Tetapi kita harus percaya sepenuhnya bahwa Tuhan jawab apa yang kita minta, apa yang kita doakan. Beberapa beberapa bulan yang lalu saya sama Pak Ana bilang, bagaimana ya supaya kita online-nya bagus. Iya, kita doakan saja. Tuhan tahu. Itulah kalau Tuhan itu dekat banget pada kita. Jadi jangan kita ragu, Tuhan akan selalu sertai. Jikalau kita saat ini bergumul untuk suami kita, untuk istri kita, bahkan ada kerinduan terbesar bagi kita untuk memiliki sesuatu, mari kita sampaikan di hadapan Tuhan dan yakin di dalamnya bahwa Tuhan menjawabnya bagi kita. Tuhan akan mendengarkan doa kita. Tuhan tidak akan biarkan kita berjalan sendiri, tetapi Tuhan akan senantiasa sertai. Kita sudah melewati hari-hari yang sulit, khususnya di bulan Juli kemarin.
hari-hari yang sulit karena semua jemaat Tuhan pada sakit. Rata-rata nggak ada yang nggak sakit. Bergantian biasanya di dalam rumah tangga sakitnya. Tetapi karena kita berdoa sama Tuhan dan yakin sepenuhnya bahwa Tuhan sanggup sembuhkan, akhirnya saat ini jemaat Tuhan sudah sembuh semua. Amin. Sudah pada sembuh semua. Yang mungkin ada 1-2 orang yang masih lemas. Ya, itu tinggal pemulihan di makanan dan gerakan. Ya. Kalau makan terus, cepat tuh pulih. Wajahnya akan memerah, tidak pucat lagi. Bukan putih wajahnya, tapi pucat. Kalau kita lihat, ibu ini sudah putih banget ya. Ternyata bukan putih, pucat. Kenapa? Karena memang belum makan. Tapi saya percaya sama di sini sudah pada makan kan? Nggak boleh gitu. Karena saya sudah makan. Pasti saya sudah makan. Tidak pernah terlewatkan. Makan nasinya, makan lauknya, makan sayurnya. Jangan lupa Yesus. Gitu. Supaya kinclong wajahnya. Jangan sampai ke rumah Tuhan belum makan, makanya lemas badannya pada saat memuji Tuhan. Jadi ada 2 hal pada pagi hari ini bagi kita jemaat Tuhan. Ketika kita tekun berdoa, hal yang pertama yang ada dalam hidup kita, pertama, meminta sesuai dengan kehendak Tuhan. Mari kita minta sesuai dengan kehendak Tuhan. Kedua, percaya sepenuhnya bahwa Tuhan akan jawab doa kita. Amin. 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 Amin.